Cil-cik, kembali lagi di channel aku. Dan buat kalian yang belum tahu, perkenalkan, nama aku Iva. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang childhood trauma atau trauma masa kecil, yang mungkin kalian sadari ataupun gak sadari bahwa kalian memiliki trauma ini. Apa sih trauma masa kecil itu? Jadi, trauma masa kecil adalah trauma di mana rasa trauma ini bersumber dari hubungan kalian dengan orang tua kalian, dan mungkin ada beberapa kejadian atau hal yang kurang mengenakan dengan kalian dan orang tua kalian di saat kalian masih kecil, dan trauma ini kalian bawa sampai kalian dewasa. Dan dari trauma ini ada banyak pengaruh yang bisa ditimbulkan. Misalnya karena trauma ini, hubungan kalian dengan teman kalian, hubungan kalian dengan pasangan kalian, ataupun hubungan kalian dengan diri kalian tidak semestinya. Misalnya kalian kurang percaya diri karena mungkin pada saat kalian masih kecil, hubungan kalian dengan orang tua kalian kurang baik, dan mungkin kalian memiliki orang tua yang judgmental atau orang tua yang akan mengkritik kalian di saat kalian melakukan hal-hal yang kurang sesuai dengan apa yang mereka pikirkan adalah hal yang baik. Ada banyak, dan beberapa orang tua di luar sana mungkin pun hingga saat ini, sampai kalian dewasa, sampai kalian mungkin sudah berkeluarga, terkadang orang tua pun tidak menyadari bahwa ada trauma ini yang membekas di hati anaknya, yang membekas di pikiran anaknya, karena pada saat orang tua kalian memiliki kalian, mungkin juga mereka masih belajar menjadi orang tua. Mungkin pada saat itu mereka pun pola asuh yang mereka berikan kepada kalian adalah pola asuh yang mereka pun dapatkan dari orang tua mereka sebelum mereka menerapkannya kepada kalian. Nah, kenapa hal ini sangat penting? Aku rasa kenapa hal ini sangat penting, karena dengan mengetahui bahwa kita punya trauma masa kecil, kita bisa mengambil langkah yang terbaik untuk hal ini tidak menjadi penyebab kalian bisa melanjutkan hidup kalian dan mengasah potensi kalian dengan sebaik-baiknya. Mungkin kalian yang menyadarinya sekarang, that is very great that you are aware. Kalian tahu bahwa hal ini terjadi dan kalian sudah mengambil langkah untuk bagaimana luka ini atau rasa trauma ini tidak mempengaruhi kalian di kehidupan ke depannya. Dan untuk kalian yang mungkin baru mendengar hal ini, jadi childhood trauma itu ada banyak penyebabnya, penyebab yang berkaitan dengan orang tua. Mungkin waktu kalian kecil orang tua kalian is abusive, either it's emotionally or physically, baik itu secara fisik ataupun secara emosional. Dan biasanya anak-anak yang tumbuh dengan childhood trauma akan merasakan bahwa dirinya tidak worth it atau dirinya tidak bervalue, sehingga ketika orang datang ke kehidupan kalian akan merasakan bahwa I don't deserve this kind of love, I don't deserve to be loved, dan kalian akan merasa susah untuk menerima diri kalian sendiri, karena ketika kalian bertumbuh, yang ada di pikiran kalian, yang ada di otak kalian adalah cacian mungkin atau kritik dan hal-hal yang bikin kalian sendiri merasa bahwa diri kalian tidak pantas. Nah,
semakin bertambah usia, semakin mengerti aku, dan semakin bertambah usia, aku bisa melihat dari dua perspektif. Misalnya dari perspektif seorang anak, anak itu terkadang hanya membutuhkan kasih sayang dan waktu dari orang tuanya. Walaupun mungkin kita difasilitasi dengan fasilitas yang di atas rata-rata atau bahkan fasilitas yang mewah, tapi terkadang yang dibutuhkan anak adalah tempat teraman untuk kembali, atau bisa dibilang rumah. Rumah di mana kita sendiri bisa menjadi diri kita sendiri, dan rumah dan orang yang kita percayai, yakni orang tua, sebagai tempat teraman untuk bercerita dan membagikan seluruh keluh kesah kita sebagai anak. Di satu sisi pun, di sisi orang tua, terkadang sulit karena mereka mau hal yang terbaik untuk anaknya dari segi materi. Karena dengan memiliki banyak materi, ada banyak opportunity, ada banyak kesempatan yang bisa mereka berikan untuk anaknya. Misalnya, kalau orang tuanya berkecukupan dan berlebihan, orang tuanya bisa mungkin memberikan pelajaran tambahan seperti les-les atau memasukkan anaknya untuk hobi-hobi yang mereka sukai. Dan terkadang orang tua kebanyakan orang tua akan sangat-sangat kerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya dan make sure dan selalu mau memberikan yang terbaik untuk anaknya. Di sisi lain, terutama untuk orang tua yang berjuang sendiri, yang tidak mendapatkan support dari pasangan atau single parent, atau yang bahkan tidak memiliki support system dari keluarganya sendiri, that's when it hurt the most and it hit hardest. Karena aku ada beberapa teman yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, mereka sangat sayang kepada anak mereka sendiri, tapi di satu sisi mereka pun harus bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhannya karena hanya satu sumber penghasilan. Dan dari situ aku belajar banyak. Sebagai anak, kita mau orang tua kita selalu punya waktu untuk kita, tapi sebagai orang tua pun terkadang mereka pun mengorbankan waktu mereka untuk bekerja dan mengorbankan waktu mereka sendiri untuk memiliki misalnya me time. Sometimes they don't even have me time. They don't have time to think about it because all they have to do is to work and to provide for food, for house and everything. Jadi semakin dewasa, semakin banyak hal-hal atau perspektif-perspektif yang dulunya aku rasa tidak terhitung, tapi sekarang aku mulai mengerti. Dan satu-satunya cara atau satu-satunya hal yang bisa aku lakukan dan kalian pun lakukan adalah dengan memaafkan orang tua kalian. Apapun yang pernah orang tua kalian lakukan kepada kalian dan apapun yang pernah kalian alami, baik itu di masa kecilnya kalian, mungkin hingga saat ini, aku tahu it's not easy, bukan hal yang mudah untuk memaafkan. Tapi dengan memaafkan orang tua kalian, kalian akan selangkah lebih maju. Dan hal yang paling susah adalah to let something go. Artinya adalah untuk melepaskan apapun yang saat ini ada di pikiran kalian, yang saat ini ada di kehidupan kalian. To let them go artinya kalian mau memaafkan, walaupun mungkin memaafkan bukan berarti bisa melupakan, karena melupakan adalah hal yang paling sulit. Kalian gak perlu melupakan,
Tapi dengan cara memaafkan, kalian mengembalikan kontrol diri kalian dan tidak membiarkan luka dari masa lalu kalian membuat kehidupan kalian tidak jauh lebih baik. Dengan cara memaafkan artinya perlahan, step by step, kalian heal, kalian sembuhkan luka itu, kalian mau untuk maju dan kalian mau untuk melihat ke depan, bukan lagi melihat ke belakang, bukan lagi melihat apa yang telah terjadi, tapi di mindset kalian adalah apapun yang pernah terjadi, it's all done. Nothing you can do about it, nothing you can do to change it. Tidak ada hal yang kalian bisa lakukan untuk merubah hal yang telah terjadi, dan tidak ada hal yang bisa kalian lakukan untuk mencegah apa yang telah terjadi. Yang bisa kalian lakukan adalah menguatkan diri kalian dan mencoba untuk menyembuhkan luka itu sedikit demi sedikit, dan you will thank yourself in the future. Kalian akan berterima kasih kepada diri kalian di masa depan karena kalian udah memilih untuk memaafkan dan kalian mau membiarkan semua hal-hal yang menjadi beban kalian mau melepaskan semua beban itu. Jadi, teman-teman sekalian, poin yang paling penting dari video ini, dari semua penjelasanku di awal, yakni sebagai anak, ada perspektif yang mungkin tidak kita mengerti dari orang tua, karena kita pun mungkin di masa lalu belum banyak menemukan hal-hal pahitnya kehidupan, dan orang tua kita mungkin sudah banyak melihat bagaimana dunia, dan dunia itu bukan cuman tentang hal-hal baik, tapi there's always two sides of a coin. Selalu ada dua sisi dari sebuah koin, dan mungkin dengan menyalahkan orang tua kalian, misalnya kalian berpikir, saya seperti ini karena orang tua kalian, karena orang tua saya seperti ini karena apa yang dilakukan orang tua saya, itu tidak akan ada habisnya. Karena mereka pun bukan orang yang sempurna, mereka pun akan selalu membuat kesalahan, dan yang terpenting adalah mereka pun manusia sama seperti kalian. Jadi dengan cara memaafkan dan mencoba untuk melepaskan hal-hal berat yang ada di pundak kalian tentang orang tua kalian adalah hal yang sangat penting untuk kalian bisa melihat diri kalian di masa depan, dan untuk kalian bisa menata kembali kehidupan kalian. Apapun yang telah terjadi tidak akan pernah bisa dirubah, dan apapun yang belum terjadi, itulah kesempatan kalian di saat ini dan di masa depan untuk bisa merubahnya menjadi lebih baik. Jangan biarkan luka kalian dari masa lalu menghambat kalian untuk tumbuh dan maju. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi dengan memaafkan, kalian bisa mengambil alih kekuatan diri kalian untuk diri kalian di masa depan dan untuk diri kalian di masa yang sekarang. Jadi, little chick, I hope, aku berharap kalian semua yang nonton ini bisa memaafkan diri kalian sendiri dan bisa merasakan bahwa kalian sangat berharga, dan sedikit demi sedikit kalian bisa memaafkan orang tua kalian dan apapun yang pernah terjadi di masa lalu kalian. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Kuharap video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Don't forget to be happy and to be healthy. Dan again, kalau kalian punya cerita atau kalian
merasa sendiri dan kalian butuh teman, kalian bisa kirim cerita kalian di email di description video di bawah ini. Aku akan baca. Kalau kalian mau aku share ceritanya, aku akan share di video selanjutnya. Kalaupun kalian gak mau dan kalian mau jadi anonymous, I don't mind it. Kalian bisa kirim aja. Aku akan baca dan aku akan reply sesuai dengan kapasitas aku. Dan terima kasih sudah menonton video ini. See you on the next video. Thank you. Bye-bye.